Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini pada mata pelajaran manajemen risiko, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami risiko pasar dan teknik pengukurannya. Presentasi ini akan membahas tentang risiko pasar, teknik pengukurannya, dan contoh penerapannya dalam dunia keuangan. Pengertian risiko pasar. Risiko pasar adalah potensi kerugian yang timbul dari perubahan nilai aset finansial akibat fluktuasi kondisi pasar. Seperti kita ketahui bahwa kondisi pasar tidak akan selalu sama. Banyak hal yang akan mempengaruhi tentang keadaan pasar yang akan mempengaruhi pada aset finansial ataupun investasi yang kita miliki. Contohnya penurunan harga saham, perubahan nilai mata uang asing, atau naik turunnya suku bunga dalam mempengaruhi portofolio investasi dan menimbulkan kerugian. Ada 4 teknik pengukuran risiko pasar. Yang pertama ada namanya standar deviasi, yaitu dengan mengukur volatilitas suatu aset finansial dengan menghitung penyimpanan dari rata-rata. Yang kedua, value at risk atau VaR, menetapkan batas potensi kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam periode waktu tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu. Dan ketiga, ada stress testing, yaitu dengan menguji ketahanan portofolio investasi terhadap skenario pasar ekstrim seperti krisis keuangan. Dan yang keempat, ada back testing, yaitu dengan cara membandingkan hasil model risiko dengan data historis untuk mengevaluasi keakuratan model. Mari kita lihat bagaimana penjelasan dari masing-masing teknik pengukuran risiko pasar yang kita sebutkan barusan. Yang pertama, standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh data dalam suatu kumpulan nilai menyimpang dari nilai rata-ratanya atau mean. Dalam manajemen risiko, standar deviasi sering digunakan untuk mengukur volatilitas atau tingkat risiko aset, portofolio investasi, atau variabel keuangan lainnya. Semakin tinggi standar deviasi, semakin besar fluktuasi nilai suatu aset, dan semakin tinggi risiko yang terkait dengannya. Sebaliknya, standar deviasi yang lebih rendah menunjukkan stabilitas atau risiko yang lebih rendah. Standar deviasi atau yang dilambangkan dengan yang tergambar ini atau disebut dengan sigma dihitung dengan rumus sigma sama dengan akar dari total R1 kurang mu kuadrat dibagi N, di mana sigma adalah standar deviasi, RI adalah setiap nilai dalam dataset, mu adalah rata-rata dari dataset, dan N adalah jumlah data. Untuk kuis pertama atau tugas pertama yang harus kalian kerjakan adalah buat satu contoh tentang penghitungan dengan teknik standar deviasi. Saya ulangi sekali lagi, buat satu contoh soal dengan menggunakan teknik standar deviasi. Yang berikutnya adalah value at risk atau VaR. Value at risk adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengukur potensi kerugian dalam suatu investasi atau portofolio dalam waktu jangka tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. VaR membantu investor dan manajemen risiko memahami sejauh mana kerugian maksimum yang dapat terjadi dalam kondisi pasar normal. Ada beberapa komponen VaR, antara lain ada batas waktu atau time horizon, berapa lama periode yang digunakan dalam pengukuran risiko tersebut, bisa menggunakan 1 hari, 1 minggu, 10 hari, 15 hari, atau bahkan 1 bulan. Yang kedua adalah tingkat kepercayaan atau confidence level. Biasanya kita menggunakan 90% atau 99% yang menunjukkan probabilitas bahwa kerugian tidak akan melebihi nilai yang dihitung. Yang ketiga adalah jumlah kerugian atau loss amount.
estimasi kerugian maksimum yang bisa terjadi dalam periode tertentu. Kita bisa ambil contoh, misalkan seorang investor memiliki portofolio saham senilai 100 juta rupiah. Dari analisis historisnya diketahui bahwa dalam satu hari tingkat kepercayaannya adalah 95%. Investor bisa kehilangan maksimal 5 juta. Artinya, dalam 95% kasus, kerugian harian tidak akan melebihi 5 juta. 5 juta adalah angka maksimal yang mungkin terjadi dari investasi yang sudah dia investkan yang senilai 100 juta rupiah. Dan dalam 5% kasus, 1 dari 20 hari perdagangan, kerugian bisa lebih besar dari 5 juta rupiah. Sekarang, kita akan lihat bagaimana value at risk atau VAR dengan metode sederhana dapat dihitung menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan standar deviasi atau parametrik. Kita akan lihat satu persatu. Pertama, metode historis. Metode ini menggunakan data historis dari perubahan harga atau return aset untuk memperkirakan kemungkinan kerugian di masa depan. Kita akan buat salah satu contoh perhitungannya. Misal, kita memiliki return harian saham selama 10 hari terakhir dengan data yang bisa dilihat pada layar Anda. Kita ingin menghitung VAR 95% untuk investasi 100 juta rupiah. Caranya, yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu data yang ada dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita bisa lihat datanya. Kemudian, ambil persentil kelima, karena kita menggunakan 95% confidence level. Dalam dataset 10 nilai ini, persentil kelima adalah return kedua terkecil, yaitu minus 2,5%. Hal ini diperoleh dari angka 5/100 atau 5% adalah 0,2. Tidak sampai 1, ketika dia tidak sampai 1, dia akan naik ke yang paling tinggi yaitu angka 1, kemudian dia akan dinaikkan 1 level setelahnya. Jadi setelah 1 adalah 2, maka kita akan mengambil data yang kedua yaitu minus 2,5%. Yang ketiga, kita akan menghitung VAR-nya. VAR merupakan return dikali investasi, yaitu minus 2,5% dikali 100 juta rupiah, yaitu minus 2.500.000 rupiah. Interpretasinya adalah dengan tingkat kepercayaan 95%, potensi kerugian maksimum dalam satu hari adalah 2,5 juta rupiah. Jadi tidak akan mungkin saham yang sudah diinvest itu lebih dari 2,5 juta rupiah apabila terjadi kerugian. Yang kedua, kita akan menggunakan teknik perhitungan standar deviasi parametrik. Metode ini mengasumsikan return menggunakan distribusi normal. Rumus dasarnya adalah VAR sama dengan mu dikurang Z dikali sigma, di mana mu adalah rata-rata return, Z adalah nilai kritis dari distribusi normal. Pada angka 95% confidence level, Z kurang lebih atau disamakan dengan 1,645. Sedangkan sigma adalah standar deviasi return. Kita akan ambil sebuah contoh dengan menggunakan data return yang ada tadi. Kita bisa lihat angkanya. Yang pertama, kita akan menghitung return dulu atau mu. Mu adalah total seluruh penjumlahan pada data return dibagi jumlah datanya. Dalam hal ini angkanya adalah minus 1,37%. Yang kedua, kita akan lihat atau hitung standar deviasinya. Di sini karena dia merupakan deviasi yang mengambil satu sampel, maka rumusnya berbeda dengan rumus ketika standar deviasi tidak menggunakan sampel. Rumusnya adalah sigma sama dengan akar dari total R1 dikurang mu kuadrat dibagi N kurang 1.
Perbedaannya ada pada saat pembaginya, yaitu N-1. Kita bisa lihat datanya di samping untuk kuadrat selisih atau untuk penghitungan R kurang mu. Atau di gambar ini kita menggunakan, di dalam kolom kita menggunakan X ya, itu sama, hanya sebagai pertanda saja. Totalnya semua adalah 25,58 dibagi 10 kurang 1. Jadi dari perhitungan itu kita peroleh sigmanya adalah 1,68%. Kalian bisa coba hitung nanti dengan menggunakan rumus yang ada, apakah pas perhitungan kalian atau tidak. Maka VAR-nya bisa kita hitung. VAR sama dengan mu dikurang Z dikali sigma, yaitu minus 1,37% dikurang pengkalian dari 1,645 dikali 1,68%, sama dengan minus 1,37% dikurang 2,76% sama dengan minus 4,13%. Ketika kita akan konversi ke rupiah, 4,13% dikali 100 juta rupiah, yaitu minus 4,13 atau 4.130.000 rupiah. Dari sini kita bisa interpretasikan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, kerugian maksimum yang dapat diperoleh dalam sehari maksimum adalah 4.130.000 rupiah. Kesimpulannya, metode historis lebih mudah karena hanya menggunakan data masa lalu, sementara dengan metode parametrik lebih fleksibel, tetapi mengasumsikan distribusi normal yang mungkin tidak selalu akurat, karena nilai saham setiap hari selalu fluktuatif, tidak akan mungkin sama hari ini, besok, dan besoknya lagi. Teknik yang kedua adalah stress testing. Dalam manajemen risiko, stress testing adalah proses evaluasi yang digunakan untuk mengukur ketahanan suatu organisasi atau sistem keuangan terhadap skenario ekstrim atau kondisi yang tidak biasa tetapi mungkin terjadi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dan memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi mitigasi yang efektif untuk menghadapi situasi krisis. Stress testing sering digunakan dalam industri keuangan, perbankan, asuransi, dan investasi untuk mengantisipasi dampak dari guncangan ekonomi, krisis keuangan, atau perubahan pasar yang tajam. Kita bisa lihat beberapa contoh stress testing dalam manajemen risiko. Kalau dalam perbankan dan keuangan, itu biasa yang terjadi adalah krisis ekonomi global. Bank melakukan stress testing dengan mensimulasikan skenario seperti resesi global, di mana tingkat pengangguran meningkat, harga aset menurun, dan suku bunga naik. Tujuannya adalah untuk melihat apakah bank memiliki cadangan modal yang cukup untuk bertahan dari krisis tanpa mengalami kebangkrutan. Kita pernah mengalami ini ketika tahun 2008 kemarin, ya. Ketika terjadi krisis keuangan, regulator seperti The Federal Reserve Amerika Serikat dan Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menjalani stress testing secara berkala, mengingat pada waktu 2008 itu terjadi resesi global yang luar biasa. Pengangguran banyak, lapangan pekerjaan tidak ada, sementara harga-harga menurun dan suku bunga naik. Berikutnya, investasi atau penurunan saham secara drastis. Perusahaan investasi menguji portofolio mereka terhadap skenario seperti penurunan indeks saham sebesar 30% dalam sebulan, untuk mengetahui bagaimana nilai aset mereka akan terpengaruh. Hasilnya digunakan untuk menyusun strategi hedging atau diversifikasi untuk mengurangi resiko yang besar. Dalam hal ini, mereka akan mencoba menurunkan pasar saham dengan angka yang cukup drastis dan melihat bagaimana mereka terpengaruh atau tidak dari penurunan angka pasar saham tersebut. Yang ketiga, asuransi yang berkaitan dengan bencana alam atau pandemi.
Perusahaan asuransi melakukan stress testing dengan memodelkan skenario gempa bumi besar atau pandemi global untuk melihat apakah mereka memiliki dana klaim yang cukup untuk membayar semua polis asuransi yang jatuh tempo. Contoh di sini ketika terjadi pandemi Covid kemarin, memaksa banyak perusahaan asuransi untuk menilai uang ketahanan keuangan mereka terhadap klaim kesehatan dan jiwa dalam jumlah besar. Hal ini juga terjadi ketika terjadi tsunami yang mengguncang Indonesia beberapa waktu yang lalu. Banyak klaim yang diajukan kepada asuransi atas banyaknya korban jiwa yang jatuh pada kejadian bencana alam tersebut. Yang keempat, perusahaan non-keuangan, yaitu tentang gangguan rantai pasar global. Perusahaan manufaktur menguji skenario seperti kelangkaan bahan baku atau kenaikan harga energi secara drastis yang dapat mengganggu produksi. Dengan stress testing, mereka dapat menyiapkan strategi mitigasi seperti mencari pemasok alternatif atau meningkatkan stok cadangan. Hal ini digunakan apabila tiba-tiba bahan baku menghilang di pasaran atau bahkan harganya naik tinggi. Jadi mereka sudah menyiapkan teknik bagaimana supaya produk mereka tetap tercipta, perusahaan akan tetap berjalan dengan mencari pemasok alternatif atau sebelumnya sudah membuat stok cadangan untuk bahan bakunya. Yang kelima, pemerintah dan kebijakan publik sekaitan dengan krisis fiskal. Pemerintah melakukan stress testing terhadap anggaran negara dengan skenario seperti defisit anggaran besar dan lonjakan utang nasional. Saat ini kita sedang menghadapinya. Hal ini membantu mereka menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tahan terhadap krisis, seperti pemotongan belanja atau kenaikan pajak jika diperlukan. Ada 3 metode dalam menghitung stress testing. Yang pertama adalah dengan menggunakan skenario analysis, menguji skenario ekstrim berdasarkan kejadian nyata atau prediksi. Jadi dalam metode ini diciptakan sebuah cerita atau skenario seolah-olah itu terjadi atau diprediksi bakal terjadi, sehingga ketika hal itu benar-benar terjadi, mereka sudah siap atas hantaman masalah yang menghadang mereka dan bisa keluar dari masalah tersebut dengan baik. Yang kedua adalah sensitivity analysis, yaitu dengan mengukur dampak perubahan suatu variabel tertentu. Ada beberapa variabel dalam masalah tadi kita sudah lihat sebelumnya. Jika salah satu variabel itu terjadi, mereka sudah siap untuk menghadapinya. Yang ketiga adalah Monte Carlo simulation, mensimulasikan ribuan kemungkinan skenario berbasis probabilitas. Nah, di sini perusahaan atau pihak yang akan terdampak harus bisa membuat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, yang dapat menghantam kemampuan mereka dalam investasi atau keuangan, sehingga apabila itu terjadi dan kemungkinan-kemungkinan itu benar terjadi, mereka sudah siap untuk menghadapinya dengan segala jalan keluar yang sudah disiapkan. Metode ini membantu perusahaan, bank, atau organisasi keuangan dalam mengelola risiko dan memastikan ketahanan mereka terhadap kondisi ekstrim. Ini sangat perlu mengingat sering sekali perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba bangkrut, banyak perusahaan-perusahaan yang harus dilikuidasi karena mereka tidak siap dengan adanya goncangan-goncangan yang sekaitan dengan stress testing. Berikut adalah backtesting. Backtesting adalah proses evaluasi model keuangan atau strategi investasi dengan menggunakan data historis untuk melihat seberapa akurat model tersebut dalam memprediksi hasil di masa lalu. Dalam manajemen risiko, backtesting digunakan untuk mengukur efektivitas model risiko seperti value at risk dan memastikan bahwa model tersebut dapat memberikan estimasi yang akurat terhadap potensi kerugian. Dengan kata lain, dengan backtesting ini mereka melihat di masa lalu ketika terjadi hal yang sama, apa solusi yang mereka siapkan dan seberapa efektif solusi itu memecahkan masalah yang menimpa mereka. Ketika dirasa bahwasannya solusi yang diberikan cukup efektif, itu akan kembali dipersiapkan dan digunakan dalam menghadapi masalah yang sama. Namun apabila dirasa bahwasannya apa yang sudah dilakukan sebelumnya belum efektif, maka harus disiapkan rencana-rencana cadangan dalam menghadapi masalah yang akan datang.
Backtesting sangat penting bagi bank, perusahaan investasi, dan institusi keuangan lainnya untuk memastikan bahwa model yang mereka gunakan dapat diandalkan sebelum diterapkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Cara kerja backtesting, yang pertama adalah dengan mengumpulkan data historis, data harga aset, tingkat suku bunga, volatilitas pasar, atau faktor lain yang relevan dikumpulkan untuk periode waktu tertentu. Yang kedua, dengan menjalankan model resiko dan investasi. Model yang ini diuji diterapkan pada data historis untuk menghasilkan prediksi resiko dan return. Jadi sudah diciptakan sekalian bagaimana model yang akan disiapkan, model yang akan dihadapi, kemudian data-data yang sudah ada dari kejadian-kejadian yang sudah pernah dihadapi sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan hasil model dengan data nyata. Hasil dari model dibandingkan dengan keadaan nyata untuk melihat apakah model tersebut mampu memprediksi risiko atau return dengan akurat. Setelah diciptakan model-model tersebut, maka dilaga model tersebut dengan kejadian nyata. Apakah kira-kira memungkinkan untuk digunakan dan apakah mampu untuk menghadapi risiko yang akan dihadapi. Yang keempat adalah menilai kinerja model. Jika hasil model terlalu sering meleset dari kenyataan, maka model perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan kondisi pasar yang lebih realistis. Dalam hal ini, setiap model yang dibuat harus dilakukan evaluasi, sehingga dari hasil evaluasi itu bisa dilihat apakah sudah pas dengan kenyataan yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang. Apabila dirasa belum pas dengan keadaan yang akan datang, maka perlu dilakukan role model yang baru. Ada banyak contoh backtesting dalam manajemen risiko. Bisa kita lihat di sini dengan menggunakan VAR seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian juga dengan cara backtesting strategi investasi dan backtesting dengan model kredit perbankan. Bisa kalian baca masing-masing bagaimana modelnya, bagaimana caranya dan contoh-contohnya. Pentingnya backtesting dalam manajemen risiko, yaitu untuk memastikan keandalan model, menghindari keputusan berbasis model yang tidak akurat. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi kelemahan model. Jika model tidak akurat, bisa diperbaiki sebelum diterapkan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas strategi, membantu investor atau perusahaan mengoptimalkan keputusan investasi atau manajemen risiko. Yang keempat adalah regulasi dan kepatuhan. Bank dan institusi kewajiban keuangan wajib melakukan backtesting untuk memenuhi persyaratan regulator. Inilah mengapa perlu dilakukan backtesting, karena dengan adanya backtesting ini kita bisa belajar dari masa lalu bagaimana menghadapi masalah-masalah yang akan mungkin dihadapi di masa depan. Dan apabila ternyata model yang dipersiapkan tidak sesuai, kita dapat mempersiapkan dan memperbaiki model itu sehingga sesuai dengan apa yang mungkin dihadapi di masa yang datang. Dan dengan begitu, segala regulasi dan peraturan-peraturan akan tetap dapat dijalankan. Soal yang kedua atau soal berikutnya. Hitung VAR dengan menggunakan metode historis dan standar deviasi dari return saham selama 10 hari terakhir sebagai berikut. Minus 1,5%, minus 1,2%, minus 2,3%, 2%, 0,5%, 1,2%, minus 2,1%, minus 3%, minus 0,8%, dan 1%. Saya ulangi sekali lagi. Hitung VAR dengan metode historis dan standar deviasi parametrik
dari return saham selama 10 hari terakhir sebagai berikut. Minus 1,5%, minus 1,2%, minus 2,3%, 2%, 0,5%, 1,2%, minus 2,1%, minus 3%, minus 0,8%, dan 1%. Hitung VAR-nya dengan 95% untuk investasi 100 juta rupiah. Kesimpulan, memahami risiko pasar dan menerapkan teknik pengukurannya merupakan hal penting bagi profesional keuangan. Pengukuran risiko yang tepat dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih baik dan pengelolaan portofolio yang lebih efisien. Untuk soal terakhir, dari semua metode yang disebutkan tadi, menurut Anda, metode apa yang paling penting disiapkan sebagai antisipasi risiko pasar, dan jelaskan alasan. Sekali lagi, dari seluruh metode yang disebutkan sebelumnya, menurut Anda, metode apa yang paling penting untuk disiapkan sebagai antisipasi pada risiko pasar, dan jelaskan alasannya. Demikian mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Selamat mengerjakan tugas dan selamat berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.